Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri Pondok Pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren. Ya, seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga tak pernah berhenti mencurahkan nikmat dalam hidup kita. Tak pernah sedetik pun, sejenak pun berlalu dari hidup kita kecuali berlalu dengan nikmat Allah. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik, pemberi syafaat kita nantinya, suri tauladan kita, penyejuk hati kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menghidupkan ajarannya dalam kehidupan kita dan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Khasa'is al-Ummatil Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn al-Abbas al-Maliki
rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan tentang keutamaan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat Nabi Muhammad ini mendapatkan rahmat khusus. Mendapatkan rahmat khusus. Rahmat apa itu? Rahmat akan dimasukkannya seluruh umat Nabi Muhammad ke dalam surga. Baik dia yang solehnya derajat nomor 1 yang disebut dengan sabiqun bil khairat, atau yang ibadahnya sedang-sedang saja yang kita kenal dengan muqtasid, atau yang banyak maksiat juga, ibadahnya laju, maksiatnya pun laju, yang disebut dengan zalimun li nafsih. Tiga-tiganya insya Allah dengan rahmat khusus dari Allah akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang satu mungkin tanpa hisab, yang satu harus membersihkan dulu dosa-dosanya, yang satu harus melalui proses yang panjang, tapi penghujungnya dengan rahmat Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan lanjutkan ke keistimewaan yang berikutnya. Keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ya kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ja'alahum ummatan wasata. Kita dijadikan Allah sebagai umat wasata. Apa itu wasata, Ustaz? Umat pertengahan. Umat pertengahan. Nanti akan dijelaskan apa dia makna dari umat pertengahan itu. Bahasa kampusnya, bahasa akademisnya, umat yang moderat. Bahasa Arabnya umat wasata. Dan kelak umat wasata ini, umat pertengahan ini akan menjadi saksi untuk seluruh umat terdahulu. Menjadi saksi untuk umat terdahulu. Bagaimana Ustaz ceritanya? Kurang lebih begini ceritanya, Pak. Nanti di ujung kitab ini dijelaskan. Jadi nanti Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ketika dipanggil misalnya Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi Nuh, apakah ketika di dunia kamu telah menyampaikan risalahku? Yani apakah kamu telah berdakwah, menyampaikan risalah itu ke umatmu, ke kaummu? Karena umatnya tidak ngaku. Umatnya tidak ngaku. Umatnya berkata, enggak, Nabi Nuh itu tidak pernah menyampaikan apa-apa ke kami. Umat Nabi Nuh berkata kepada Allah bahwasanya nabinya itu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, tidak pernah berdakwah, tidak pernah nyeramahi kami. Kenapa mereka mengingkari itu? Napalah uang kaumnya Nabi Nuh berkata kepada Allah kalau Nabi Nuh tidak pernah berdakwah kepada mereka? Karena kalau memang benar-benar tidak berdakwah, mereka tidak akan masuk neraka. Karena syarat masuk neraka atau syarat akan dihisab oleh Allah itu harus ada dakwahnya Nabi. Artinya mereka pernah dengar dakwah Nabi. Kalau nggak pernah dengar dakwah, mereka akan beralasan, ya Allah, sebetulnya kalau ada Nabi baik ke kami, pastilah kami beriman, pastilah kami sholat, pastilah kami ibadah sama. Tapi nggak ada Nabi. Itu alasan-alasan orang-orang kafir di akhirat nanti biar tidak dihukum oleh Allah. Tapi Nabi Nuh ngakunya, ya Allah, saya telah menyampaikan
Mereka itu sudah tahu Tuhannya itu Allah. Mereka sudah tahu kalau mereka itu diperintahkan untuk ibadah hanya kepada Allah. Cuma mereka saja membangkang. Dan saya sudah menyampaikan itu ya Allah. Bahkan ribuan tahun saya berdakwah di mereka. Cuma mereka nggak mau nerima. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaumnya tidak ngaku, nabinya ngaku. Kaumnya tidak mengaku kalau Nabi Nuh sudah berdakwah kepada mereka. Nabi Nuh mengaku beliau sudah berdakwah kepada kaumnya. Allah kemudian berkata, wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi kalau ucapanmu itu benar? Kalau engkau memang benar-benar telah berdakwah pada kaummu, siapa? Apa jawaban Nabi Nuh? Ummatu Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Nuh itu nanti minta sama kita. Kita semua dipanggil sama Allah, wahai umatnya Nabi Muhammad, apakah kalian bersedia menjadi saksi kepada Nabi Nuh kalau beliau telah menyampaikan dakwahnya? Kita akan dijadikan luar biasa sekali itu. Artinya kita ini dipercaya betul sama Nabi Nuh itu. Dan bukan hanya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua Nabi akan minta umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan persaksian. Apa yang kita katakan nanti di hari kiamat ketika Nabi Nuh berkata, ya Allah, aku jujur, aku tidak bohong. Yang menjadi saksi aku umatnya Nabi Muhammad. Dipanggil kita semua, wahai umat Nabi Muhammad, apakah kalian bersedia menjadi saksi bahwasanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan seterusnya itu telah menyampaikan dakwahnya? Kita akan menjawab, ya Rabb, Nabi kami Nabi Muhammad memberitahu kami bahwasanya setiap Nabi telah menyampaikan dakwahnya dan kami percaya dengan Nabi kami, maka kami bersedia menjadi saksi kalau Nabi Nuh dan seluruh Nabi telah menyampaikan risalahnya. Luar biasa sekali. Kita ini begini-begini, banyak kurangnya, pagi ngirup cuko, sholat kadang terlambat, kadang tidak. Rupanya di akhirat jadi saksi ahli kita ini. Jadi saksi ahli. Ketika kaumnya membangkang, kaumnya menolak, tidak mengakui nabinya berdakwah, umat Nabi Muhammad dipanggil Allah untuk menjadi saksi. Dan jawaban kita, karena Nabi Muhammad telah memberitahu kita melalui Al-Quran bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu memang telah menyampaikan risalah. Dan pada akhirnya, lalu siapa yang menjadi saksi? Kalau kita jadi saksi nih, kan kita juga akan dihisab oleh Allah. Kita juga akan kita ya wong kafir yang hidup di zaman ini semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita juga akan ditanya hal, wahai umat Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah? Kita akan menjawab iya. Kita akan menjawab iya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, dalam sirah nabawiyah, di hajinya Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam haji kurang lebih 3 bulan sebelum wafat. Beliau wafat di bulan Rabiul Awal di tahun ke-11. Nabi haji di bulan Zulhijjah tahun ke-10. Tahun ke-10. Bulan Zulhijjah itu kan bulan 12-nya Hijriyah, bulan terakhir. Pulang dari haji, bulan apa setelah bulan haji? Muharram. Kemudian bulan Safar. Kemudian bulan Rabiul Awal. Kurang lebih 2 bulan 3 bulan Rasulullah setelah itu meninggal. Setelah itu sakit-sakitan. Nah, ketika di haji, ya, beliau di hadapan hampir 1000 atau 114.000 sahabat. Dalam riwayat lain, dalam keterangan lain 124.000. Intinya lebih daripada 100.000 sahabat hadir di hajinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad?
wahai umatku, apakah engkau bersedia menjadi saksi di hadapan Allah kelak kalau aku telah menyampaikan risalah? Semua serentak sahabat berkata, ya Rasulullah, kami akan siap menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah. Kemudian Nabi berkata, Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah menyampaikan semua amanah yang ada pada diriku. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Hebat sekali umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kalian, wahai umat Nabi Muhammad, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Untuk apa ya Allah? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian kelak menjadi saksi atau memberikan persaksian kepada seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk umatnya, untuk umatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemuliaan yang luar biasa. Ya, kita kelak di hari kiamat diminta Allah untuk membenarkan Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi dan seterusnya. Saya kira kemuliaan yang luar biasa kelak di hari kiamat hanya didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, apa itu umat wasata? Umat yang pertengahan. Umat pertengahan itu adalah umat yang bersikap adil, umat pilihan, umat ya terbaik, umat terbaik. Secara bahasa wasata itu artinya tengah, artinya tengah. Tengahnya gunung di mana? Puncak. Tengahnya gunung puncak, berarti umat yang paling puncak, umat yang paling baik. Hati-hati, kadang-kadang ada juga yang memaknai tengah itu labil, tengah itu tidak jelas, tidak kanan, tidak kiri. Oh enggak, tengah itu memang tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Dia berada di pertengahan, dan nanti insya Allah akan kami jelaskan sedikit demi sedikit tentang makna wasata ini. Izinkan kami dulu untuk membaca redaksi dari kitab ini. Kata Sayyid Muhammad rahimahullah, wa qad jaa'a dzikru hadhihi al-manqabati wal khususiyyati fi athna'il kalami 'anil qiblah kama qala ta'ala sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa hasilul amri annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil madinatil munawwarati baital maqdis wa kana yukthiru ad-du'a wal ibtihala an yuwajjiha ila al-ka'bati allati hiya qiblatu Ibrahim alaihi salam. Jadi begini, ayat Al-Baqarah 143 itu yang mengatakan aku jadikan kalian sebagai umat pertengahan, itu ada ceritanya, Pak. Jadi dulu Nabi Muhammad ketika hijrah, perintah sholat itu kapan? Perintah sholat itu kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah. Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun, 1,5 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Dulu saat di Mekah sholatnya menghadap Ka'bah, kiblat. Tapi begitu pindah ke Madinah, beberapa saat kemudian kiblatnya dipindah. Dipindah kemana? Ke Masjidil Aqsa. Jadi kiblat itu 2 kali pindah. Pertama kiblat Ka'bah, kemudian Masjidil Aqsa,
kemudian nanti pindah lagi ke Ka'bah. Pindah lagi ke Ka'bah. Berapa lama Ustaz? Sahabat Nabi di Madinah sholatnya menghadap Masjidil Aqsa 16 bulan. Dalam riwayat lain 17 bulan, hampir setahun setengah. Hampir 1 tahun setengah sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Dan Bapak Ibu harus posisinya harus tahu petanya. Kalau ini Masjidil Aqsa, misalnya ini HP saya ini Masjidil Aqsa. Kemudian kota Madinah di sini di tengah. Itu kota Mekahnya di sini. Kota Mekah ada di sini. Kalau sholat menghadap Masjidil Aqsa, itu secara otomatis membelakangi Masjidil Haram. Posisinya di belakang. Kalau menghadap ke sana, berarti secara tidak langsung, ya, otomatis itu membelakangi Masjidil Haram. Sudah 16 bulan itu berlalu, Nabi mulai menunjukkan kerinduannya, pengen sekali pindah lagi kiblat itu ke Ka'bah. Bagaimana cara menunjukkan kerinduan itu? Nabi setiap hari nengok ke langit begini, nengok lagi, menunjukkan pengen pindah ke sana. Diabadikan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami perhatikan wajahmu yang selalu menengadah ke langit, bolak-balik menengadah ke langit, seakan kau ingin kami pindahkan kiblat itu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, niscaya akan kupindahkan kiblat itu ke arah yang kamu ridhoi ya Muhammad. Subhanallah, Allah berbuat agar nabinya ridha. Akhirnya pindahlah kiblat itu. Kapan datangnya wahyu pindah kiblat itu? Nabi Muhammad lagi sholat zuhur. Di mana Ustaz? Di Masjid Bani Salamah. Sholat zuhur menghadap Masjidil Aqsa. Menghadap Masjidil. Baru dapat 2 rakaat, turun malaikat Jibril ngenjuk tahu Muhammad kiblatlah pindah. Pindah kemana? Ke arah Jadi Nabi 2 rakaatnya ke sana kurang lebih. Begitu dengar malaikat Jibril memberitahu perpindahan kiblat, beliau langsung istadara, langsung muter ke arah belakang, yang itu adalah kota Mekah, yang di dalamnya ada Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bah. Pindah. Nah, Masjid Bani Salamah itu sekarang dibangun masjid namanya Masjid Qiblatain, yaitu masjid 2 kiblat. Kenapa disebut masjid 2 kiblat? Ya salah satunya karena di situ sempat dipakai untuk sholat dengan 2 kiblat. 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Nanti kalau Allah kasih rizki bisa haji atau umrah, kemudian ada kunjungan ke Madinah, itu ada masjid namanya Masjid Qiblataini, masjid 2 kiblat. Itu sejarahnya begitu. Nah, ketika umat Islam pindah kiblat, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ngejek. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa dia salat pindah-pindah, ngadep sana, ngadep sini, ngadep sana, apa dia? Enggak jelas agama ini. Ngejek umat Islam yang pindah ke kiblat. Allah langsung menjawab, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan Muhammad kepada mereka, Allah lah pemilik barat dan timur. Hanya milik Allah lah barat dan timur. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapapun yang ia kehendaki. Iya kan? Artinya apa? Memberikan jalan petunjuk sehingga umat Islam tidak merasa aneh, tidak menolak perintah itu. Setelah Allah katakan aku berikan petunjuk kepada umat Islam itu, turun ayat berikutnya, dan aku jadikan kalian umat pertengahan. Itu sejarah dari ayat ini yang menunjukkan kalau umat Nabi Muhammad ini umat wasata, umat pilihan. Dan ayat ini atau kisah ini menegaskan, Bapak Ibu, karena ada tuduhan dari orang-orang, ya, orang yang tidak suka dengan Islam. Kita itu dikatakan menyembah Ka'bah, menyembah
Sama baik kamu orang tuh. Kami nyembah patung ini, kalian juga nyembah batu kotak bentuknya. Kata kami, oh enggak, kami menyembah Ka'bah itu, bukan Ka'bah ya, ke arah Ka'bah itu, kami menyembah ke arah Ka'bah karena Allah yang merintahkan. Kalau Allah enggak memerintahkan ke sana, kami enggak akan nyembah ke arah sana. Buktinya apa? Kami ini pernah 16 bulan enggak ke sana. Berarti kami menyembah itu bukan gara-gara Ka'bahnya, tetapi karena perintah Allah yang memerintahkan kami untuk menyembah ke arah Ka'bah. Jadi bukan semata-mata karena Ka'bahnya. Andaikan turun wahyu lagi sama Nabi Muhammad di akhir misalnya, suruh pindah, ya pindah lagi, nggak ada urusan dengan Ka'bah. Tetapi karena Allah ingin memuliakan Baitul Haram, kita diminta untuk menyembah ke arah Ka'bah, dan itu berlaku ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Sampai sini jelas kurang lebih. Allah katakan, qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan kami jadikan wa kadzalika, ya, dan begitu pula, selain diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, umat ini dijadikan umat wasata, umat yang terbaik, umat yang luar biasa, yang kelak akan menjadi saksi di hari kiamat untuk umat-umat sebelum kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit akan kami jelaskan apa maksud dari kata wasata, yang kemudian menjadi sifat wasatiyah, yaitu umat yang di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah itu gimana Ustadz? Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Datang beberapa sahabat datang ke Nabi, bertanya kepada istri Nabi, wahai ummul mukminin, wahai ibundanya kaum muslimin, kaum mukminin, tolong dong ceritain bagaimana sholatnya Nabi, ibadahnya Nabi. Oh, Nabi itu begini sholatnya, begitu ya. Tahu-tahu rombongan tadi yang datang ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah mendengar ibadahnya Nabi yang luar biasa itu yang diceritakan oleh sang istri, mereka merasa harus juga lebih dari itu. Kalau begitu, saya akan beribadah dan tidak akan nikah-nikah. Yang satu, kalau begitu saya akan berpuasa dan tidak akan pernah batal. Kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Kata tiga sahabat itu. Nabi datang. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku ini orang paling bertakwa, kata Rasulullah. Aku ini orang yang paling tapi aku menikah. Aku ini orang paling bertakwa, tapi aku sholat dan aku tidur. Aku ini orang paling bertakwa, paling dicintai Allah. Aku Nabi. Kalaupun puasa, aku kadang juga tidak puasa. Apa yang Rasulullah ingin ajarkan? Umat ini umat pertengahan. Tidak kerjaannya ibadah di masjid 24 jam lupa cari nafkah. Umat ini umat yang pertengahan. Tidak seperti agama yang lain. Agama yang lain ada yang sampai melarang menikah. Betul nggak? Bahkan para pemuka-pemuka agamanya dianjurkan untuk tidak menikah. Umat Nabi Muhammad enggak. Silahkan menikah, karena itu fitrahnya manusia, harus tersalurkan. Lihat dia, yang satu mengizinkan menikah lebih dari 4, banyak sekali. Yang satu tidak boleh menikah sama sekali. Datang syariat Nabi Muhammad, boleh menikah dan tidak boleh lebih dari 4. Bagusnya satu. Kalau itu mencukup, bahagia, maka cukup dengan satu. Ketika umat yang lain hanya menyuruh bertapa, ajarannya nyuruh pemeluknya bertapa, bersemedi, berhari-hari,
Yang satu nggak ada ibadahnya sama sekali, begawe terus di pasar. Umat Nabi Muhammad enggak, harus seimbang. Datang waktu sholat, sholat. Tidak ada waktu sholat ya begawe, cari nafkah buat anak. Betul apa betul? Lihat pertengahan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Ke kanan sampai mengharamkan nikah, ke kiri sampai menghalalkan zina, sampai malah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Na'udzubillah. Islam enggak datang di tengah-tengah dia. Datang di tengah-tengah. Satu ajaran menuhankan akal, satu ajaran tidak menghormati akal. Umat Islam datang, ajarannya datang menghargai kitab suci dan menghargai akalnya. Dua-duanya berjalan bersama, saling ya sinkron, saling harmoni dan sebagainya. Umat ini luar biasa sekali. Perhatikan, umat yang lain dalam sisi ekonomi, yang penting kaya, sukses, bebas sebebas-bebasnya. Yang satu jangan terlalu kaya, jangan terlalu kaya. Yang hidupnya sederhana saja, ya nggak usah berlebihan sampai tidak bisa berusaha dengan maksimal. Umat Nabi Muhammad enggak. Silahkan jadi orang paling kaya, silahkan usaha yang maksimal, tapi ingat, kalau sudah sampai nisab bayar zakat. Itu ada tetangganya yang nggak dapat rezeki, itu ada tetangganya yang miskin, itu ada tetangganya butuh dibantu sedekahnya, zakatnya dibayarkan. Yang satu mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, yang satu tidak berani mengumpulkan harta dengan alasan pengen beribadah total. Umat Islam datang dengan ajarannya yang di tengah-tengah. Silahkan bekerja, tapi waktu sholat berhenti. Silahkan bekerja, kalau sudah sampai nisab bayar zakat. Silahkan bekerja, kalau datang puasa ya puasa. Indah sekali umat ini. Ajarannya sangat-sangat sempurna. Itu salah satu makna dari wasatah, umat agama yang di pertengahan. Sampai sini jelas? Insya Allah. Rasulullah nggak mengizinkan untuk orang nggak nikah seumur hidupnya. Rasulullah juga nggak mengizinkan orang menikah sembarangan, nikah cerai, nikah nggak mengizinkan juga. Ya, berada di tengah-tengah, nikah, hidup bahagia dan seterusnya. Baik. Bab ini kalau saya jelaskan sebetulnya panjang sekali. Kebetulan kami di UIN Raden Fatah Palembang diamanahi sudah hampir 2 tahun ya, itu jadi kepala rumah moderasi beragama, yaitu tentang wasatiyah ini, tentang ummatan wasatah ya, kalau dijelaskan ya sangat panjang, tetapi intinya kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai umat wasatah. Makna wasatah di sini diantaranya kita nanti akan diberikan kemuliaan menjadi saksi ya terhadap umat-umat sebelum kita. Kenapa kita menjadi umat satu? Karena kita umat wasatah, umat yang nggak bela kanan, nggak bela kiri, belanya kebenaran. Belanya nggak bela Nabi Nuh, nggak bela umatnya Nabi Nuh. Kita bela yang benar, dan yang benar memang ada pada Nabi Nuh alaihi salam. Namun di akhir penjelasan tentang moderasi ini, ciri-ciri orang moderat dalam konteks berbangsa. Ini saya coba kerucutkan sebagai orang Indonesia, Ustadz, umat Islam Indonesia. Umat Islam yang moderat, yang wasatah di Indonesia, apa ciri-cirinya Ustadz? Ciri-cirinya ya, komitmen dengan berbangsa. Komitmen dengan berbangsa. Ya, bangsa ini sudah menyepakati Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai ya pondasi bangsa ini. Ya sudah, kita sepakati itu. Alhamdulillah Pancasila tidak ada yang menyelisih syariat kita. Pancasila itu tidak ada satu poin pun di dalamnya yang menyelisihi syariat Islam. Misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan.
wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk menegakkan keadilan dan ya mewujudkan kesejahteraan. Persatuan Indonesia, sila yang ketiga, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Artinya Allah nyuruh kita bersatu. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Jadi alhamdulillah, ciri-ciri umat Islam Indonesia yang moderat ya berkomitmen dengan kebangsaan ini, siap mati untuk negara ini. Jika ada penjajah datang mau merebut tanah air kita, sebagai umat Islam harus terdepan, dan kalau meninggal dalam keadaan syahid membela negara, syuhada. Dan itu yang difatwakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika menyatakan revolusi jihad saat itu. Ya. Ciri-ciri yang kedua, toleransi. Toleransi dengan saudara-saudara kita non muslim. Tapi toleransi ini hati-hati ya. Menurut kami, pemahaman saya secara pribadi, toleransi itu bukan ikut-ikutan agama lain. Toleransi itu maknanya tidak mengganggu ibadah agama lain. Standarnya itu. Tetangga kita hidup misalnya sebelah kita mau mengadakan Natalan misalnya, ngadakanlah, kami tidak ganggu, tidak kami stop mereka datang, enggak. Tapi jangan ikut-ikutan juga, datang bawa tumpeng ke sana, napoi. Itu toleransi yang kebablasan. Kalau toleransi yang sesungguhnya, kita berkomitmen tidak akan mengganggu mereka. Monggo wahai teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang beragamakan Hindu, kalau mau nyepi, saya dulu tinggal di Lampung, di Kabupaten Lampung Selatan, itu jarak sekitar 3 kilo atau 4 kilo dari rumah kami adalah kampung Bali, semuanya Bali, orang Hindu semua, mungkin satu kecamatan kali, ya, transmigrasi dulu ke Lampung. Ketika datang hari raya mereka, hari raya Nyepi itu kan sepi, lampu mati, suara dakate. Kami yang lewat sana, motor kami dituntunnya, biar tidak ganggu keributan. Itu toleransi namanya, tidak mengganggu. Kalau mereka lagi Nyepi, kita ngadakan organ, ngadakan organ jelas tidak boleh, ya tidak. Hadroh, ngadakan hadroh di sana, ya Rabbi sholli, cuman kabur. Itu tidak toleransi namanya. Biarkan mereka Nyepi, tapi jangan juga kita ikut-ikutan Nyepi. Masuk kamar diem, kita tetap begawe. Anak-anak makan soalnya, tidak makan kagak, nak jual nasi uduk, jualan nasi uduk. Ya, jadi toleransi itu ciri-ciri umat yang moderat, umat yang wasato. Apa ciri-cirinya Ustadz? Toleransi dengan agama lain. Apa mana toleransi? Apa? Tidak mengganggu. Dia nak Nyepi laju lah, yang nak Natalan lah, yang apa lagi, agama apa, Buddha, apa dia Buddha ininya, Waisak lah, kami tidak ganggu. Kalau sudah meledakkan ini, meledakkan sana, menyembelih sini, menyembelih, itu sudah bukan toleransi, itu sudah intinya tidak mengganggu. Hati-hati ya, itu makna toleransi. Dan alhamdulillah umat Islam di Indonesia telah membuktikan itu. Saya yakin kita ini nggak pernah ganggu orang kan. Kalau ada yang ganggu, oknum saja itu, dan tangkap-tangkaplah yang ganggu itu, dan kita tidak mengganggu. Itu umat wasatah, umat yang toleran dengan saudaranya. Ya, guru saya banyak dulu dari agama Hindu. Saya dulu di SMP itu ada Pak Made, Pak Wayan, Pak Ketut, Pak Nyoman, Pak Igede, guru fisika saya, guru biologi, guru Pancasila, macam-macam. Kalau saya pulang ke sana, dan saya sempat mampir saya, tidak nyangka juga dia, tidak nyangka kau jadi ustaz deh. Dalam hati saya, Allah semoga dapat hidayah, semoga dapat
Iya, itu cita-cita dan harapan kita, guru-guru kita yang non muslim agar dapat hidayah. Tapi selaku kemanusiaan, selaku sama-sama orang Indonesia, ya kita hormati dia. Kita hormati. Kalau bapak punya tetangga di sini punya anak lahiran, ngejuk selamat, enggak apa-apa, coba ya selamat. Selamat ya atas kelahiran anaknya, sehat-sehat selalu. Tetangga misalkan mau hajatan, datang-datanglah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu bagian dari toleransi, tidak ada masalah. Tapi kalau udah urusan agama, dia pakai santer kelas, kita pakai santer kelas, ini sudah berlebihan, itu sudah bukan wasato lagi. Sudah bukan, itu makna di tengah-tengah. Tidak kita mengganggu mereka, tidak juga kita ikut campur dalam urusan agama mereka. Itu di tengah-tengah. Ciri-cirinya apa? Toleran. Yang pertama tadi, komitmen kebangsaan, siap menjadi warga Indonesia yang baik, memberikan kontribusi yang terbaik. Yang kedua apa tadi? Toleransi. Ya. Dah cukup 2 baik, agak kepanjangan. Ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Sekali lagi kami ingin mengajak kita bersyukur, alhamdulillah, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dipilih menjadi umat yang terbaik. Apa bahasa Arabnya? Ummatan wasata. Dan itu diambil dari Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan seterusnya. Kita ini dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang moderat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, bersikap adil, bersikap profesional, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.